Udah. Mohon izin Pak untuk wawancara sebelumnya perkenalkan diri, saya Nurul Luna dari Prodi STM dan saya Suciawati dan Sofia. Jadi sebelumnya juga tahu aja gitu Pak, apa namanya, dasar-dasar usaha ya. Bapak kita bisa jadi usaha. Bapak bisa cerita gitu Pak tentang perjalanan Bapak untuk toko ini, dari mana usahanya, meneruskan usaha Bapak ke Bapak simpelnya aja gitu Pak. Saya mulai dari orang tua, doanya aja kalau modal dari pinjaman modal dari orang. Dan alhamdulillah sampai orang tua punya, tetap kita ingin bagaimana juga boleh atau sudah cukup memisahkan kita dan kecil dari bayi sampai kita sekolah lulus S1 sudah cukup, alhamdulillah. Dia sangat bersyukur banget ya kita semuanya. Kita mau kita mulai usaha kita doanya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa menjadi modal mungkin perangkat tindak dimulai setelah saya menikahi dua. Kalau usaha sendiri ya 2016. Kalau sebelumnya saya sudah ikut membantu ya karyawan. Orang itu kalau ingin bisnis jangan langsung gede dulu, pasti dari bawah dulu. Saya dari karyawan, tapi juga ada orang tua tetap membantu usaha orang tua, peran mereka saya jualan dulu. Tapi Bapak mau buat usaha gitu. Pastinya ya karena ini saya ingin membahagiakan orang tua dan tidak tergantung pada orang tua. Jadi cukup orang tua mendoakan saya, selebihnya biar saya yang bergerak. Kalaupun nanti di tengah-tengah jalan saya tidak sanggup ataupun ada masalah, ya pasti carinya saya ke orang tua. Tapi alhamdulillah selama berjalannya usaha saya, alhamdulillah ya, walaupun ada masalah juga tetap saya pecahkan masalah itu dengan kemampuan saya sendiri. Jadi tetap harus
tahan diri dan usaha sendiri, jangan ketergantungan kepada orang lain atau orang tua kita. Sekali lagi orang tua kita cukup membantu doanya, jangan sampai kepada orang tua yang walaupun orang tua berada, mungkin orang tuanya berada, tetap orang tua berada juga, kita harus minta doanya, kita harus sungkem kepada mereka berdua, kita harus kasih berkat yang baik walaupun akan minum oleh sedikit juga, itu insya Allah sangat bernilai. Ya. Kita bisa ngikutin ya. Bapak ketika bangun bisnis ini tantangan besar lebih. Tantangannya banyak. Pertama persaingan usaha offline dan online ya, ada saja tantangannya, apalagi di waktu bahan dasarnya ada kenaikan harga, jadi kita juga harus menyesuaikan untuk menjualnya supaya pembeli juga bisa membeli barang kita dengan kemampuan membeli. Jadi tantangannya bisa barang dasarnya jangan naik, semua itu kita kan jualan pakaian, itu bahan dasar itu kain, jadi semua itu berasal dari kain. Kalau masih kapan Kalau barang mahal belum juga banyak jualnya, iya harus lebih lagi ke pembeli, ya ketika pembeli masalah, padahal bahan dasarnya yang naik, kita menjual sesuai dengan ya ada lebihnya sedikit buat makan minum, saya jual supaya barang juga keluar masuk, bisa jual beli saya belanja dibeli, saya belanja dibeli, saya belanja, supaya putaran roda ekonomi pedagang terus berjalan sampai mati. Itu tantangannya, kenaikan harga itu ya sangat males. Bapak dalam usaha ini membutuhkan karyawan atau orang bapak sendiri sama? Untuk usaha itu pasti untuk tenaga bantuan ya, walaupun lagi rame butuhnya mungkin lebih dari 5, walaupun lagi hari biasa paling 4 orang cukup. Kalau ini ada 2 ya sudah masalah adalah jadi kita itu salah. 3 masalah 2 satu. Kalau hari biasa paling cukup ya 5. Hari biasa Kalau biasanya rame di lebaran bulan puasa itu paling puncaknya ya. Kalau hari biasa itu rame ya gimana nih, kalau ekonomi perkotaan dan provinsi berjalan lancar ya, banyak yang kerja, banyak yang usaha, tidak banyak yang di-PHK, insya Allah akan juga makin naik. Tapi kalau pengangguran di mana-mana, ya para pegawai pabrik pada dipecat, kan dengan apa kan begitu ya, honorer dikurangi, alasannya efisiensi, kegiatan sekolah dikurangi, alasannya apa lagi, efisiensi. Sebenarnya itu merusak ekonomi UMKM, terutama kan pariwisata, pakaian itu kan bisa merusak UMKM ya, namanya itu ya. Imbasnya masyarakat pedagang bisa, jadi apa misalnya ya,
jangan sampai semua dihapus atau jalan-jalan kemana-mana nggak boleh. Akibatnya pariwisata di pedagang asongan-asongan di pedagang oleh-oleh Iya. di nggak ada yang berubah, semua petaka jadi sekarang ya kan, makanya jadi imbasnya begitu. Memang dia mengurangi beban orang tua, tapi imbasnya seperti tadi. Jadi kalau acara-acara ya di acara-acara kita mungkin bisa mengembangkan UMKM kita. Tapi kalau nggak dipakai ya paling sedikit, paling ya ada mah ada, tidak banyak yang sebelum ada aturan. Sebelum ada aturan tidak sebagus ada aturan. Ya ada mah ada, alhamdulillah. Sebenarnya bukan yang begitu, tapi kan memang ada wibawa, ada dampaknya yang terjadi ke saya. Ya, apalagi kan kita sudah dibanting corona, kita sudah dihajar corona, dihajar online, dihajar efisiensi juga, dihajar terus kita. Jadi bersyukur, soal sabar gimana orang. Tapi kalau dihajar PHK kemana-mana imbasnya sekarang kan banyak yang nganggur, berarti ekonomi tidak berputar. Banyak yang ngamuk-ngamuk, banyak yang begadang. Kalau nggak begadang, Iya benar. ya aja. Semua di tangan pemerintah. Sudah tuh ya pertanyaannya, apa lagi? Apa apa jangan semua sih ya. Hasilnya aja. Aduh, tantangannya lebih berat kan. Gimana kerja kalau tidak ada perizinan kalau kalau dia kalau nggak order, kalau nggak order iya, pemerintah tutup mata itu. Pada nggak tahu, bohong nggak tahu, nggak mungkin cerita lain. dengar takut dengar. Jadi dia udah dapet. Kayak jadi tawarin, tapi orang tuh ditawarin. Udah bayar tapi nggak apa gitu. Kadang nih ya, udah bayar nih ya, kerja cuma 10 bulan balik modal doang dipecat. Iya. Ada itu teman saya. Banyak yang tertipu karena calon yang Jadi itu mah tertipunya apa sih, tipu balik capek doang. Ya uang mau balik, tak pecah. Apalagi curhat masalah ekonomi juga. Bapak membangun cepat seperti keberanian mengambil risiko atau Gimana? Apa sih gimana sih keberanian itu? Ya harus berani. Jangan itu risikonya. Kalau nggak rugi, kalau nggak rugi untung. Kan? Jadi kita tuh harus action, Harus berani mengambil risiko. langsung gerak. Pokoknya kehidupan itu kalau udah hitam, kalau udah sampai dia merah, kalau nggak untung rugi. Bisnis mantap pertama yang harus Saya mantap. yakin aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah itu ada campur tangannya dari semua usaha.
usaha, jangan ini mau berdoa aja usaha, enggak, Iya. itu dukun namanya ya. Kalau muslim sejati itu berdoa, bertawakal kepada Allah, istiqomah, dibalut dengan usaha terus ya. Jangan lupa bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara sholat. Bersyukur itu dengan cara sholat, bahwa juga apalagi ditambah Allah sama bagus. Maksudnya ya alhamdulillah ramai, alhamdulillah banyak rezeki ya. Sepi alhamdulillah, kalau sepi alhamdulillah kita dikasih waktu untuk kenapa jualan kenapa ada banyak kasok dosa saya ini yang belum diatur itu. Kalau strategi kalau gitu Kak kayak lagi sepi gimana gitu pas lagi yang bakal lakuin apa gimana? Pasrah sepi. Pasrah aja. Yang penting kan kata saya tadi udah usaha online juga, Online juga Pak. iya di WA sudah, masih juga saja ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Masih ada Ta'ala. jalan ya. Masih ada hari esok ya. Rezeki kita itu nggak bakal putus sampai mati. Kalau mati sudah putus, apalagi udah mati mas ya. Makanya terus kita menjemput rezeki ya. Sepi rame. Kalau untuk pertamina itu berapa persen kira-kira kayak makin naik kah pertamina pendapatan dari semua bapak atau makin? Itu tadi tergantung roda ekonomi perkotaan dari provinsi ataupun pusat. Kalau roda ekonomi perkotaan provinsi banyak yang diatur manual, pasar sepi, keuntungan juga menurun. Kalau roda ekonominya bagus di perkotaan kah, di provinsi kah, banyak yang kerja, UMKM juga terbantu ya Pak? terbantu. Roda ekonomi dikelola oleh perkotaan dan provinsi dan juga di Kalau kan Bapak usaha ngebuka dari tahun 2016 Pak. Itu di tahun berapa ada jaya-jaya gitu? di tahun 2002 ke bawah. Jadi kan corona ini berkorona, berada turun drastis tapi masih stabil. Dua, sana sini, tahun ini mungkin tahun kemarin yang lebih, tahun ini meningkat lagi dengan tahun lalu. Tapi dari 2020 ke bawah itu lumayan gitu Pak. Lumayan 2023 menurun, 2024 agak naik lagi. Semua tergantung dari pekerjaan. Kalau kalian udah lulus langsung kerja, ekonomi juga bagus. Belum. Kalian lulus langsung kerja, berarti UMKM juga berjalan. Dan kalau berjalan, beli buah-buahan, buah-buahan di mana? Di pasar, beli baju di rumah, baju di mana? Di pasar. Makanya kalau bisa beli barang standar barang itu offline, jangan online. Ya, mahasiswa ini yang ledek-ledek. Beli barang-barang itu afdol offline. UMKM masyarakat berjalan. Kalau online itu yang jual Cina, orang luar yang menjiplak barang-barang kita dijual murah. Mungkin ada yang di perbedaan harga di pasar, paling sedikit keluar. Kalau 2 atau 2.000 Pak. Ada yang malah saya lebih murah pada dijual dari orang. Saya lebih murah barangnya. Kisaran berapa gitu Bapak? Ya, ada yang 2.000 ada, 80 ada, 100 ada, 200 ada, dengan barang. Jadi tergantung bahannya ya.
kayak begitu ya. Seragam bisa, jas alma mater bisa. Ditanya ke Pak. Siap. Makanya kalau mau jalan Siap, kebetulan saya juga kan ada di sekolahan. guru ngajar. Ya, pemesan saya. Iya bisa, gamis, seragaman. Iya makanya itu tuh di sekolah kalau banyak ada acara perpisahan, ya acara-acara yang meramaikan kegiatan sekolah lah, gitu kan. Pasti kan butuh alat pendukung. Apa alat pendukung ini bisa baju, ya kan setelan atau bisa barang-barang dari pasar buah mungkin buat jamuan, gitu, apa segala macamnya kan. Iya. Kalau dihapus bisa untuk kalau dilarang meramaikan acara pernikahan dihapus semua, udah lulus ujian dua aja pulang begitu nggak ada apa-apa gitu. Ya itu lah Ya, tadi sama. UMKM-nya udah jalan. Iya. Oh, pasar kasihan ya UMKM. Bagaimana Bapak mengelola keuangan dalam bisnis Bapak? Ya mengelolanya dengan sabar dan kejujuran. Ya sabar dan Mengelola keuangan Bapak sendiri atau saya ya tinggal di kotak-kotak aja pakai kalkulator. Iya, masukan pengeluaran gitu kan. Apa pesan Bapak untuk generasi muda seperti kita nih, yang ingin berusaha namun masih belum merasa cukup atau siap gitu? Pertama yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah. Kedua, kuatkan mental. Jangan minder. Karena kalian tuh banyak yang minder berusaha itu. Karena kita takut Kak, usaha takut gagal, habis modal, Terus coba lagi, coba lagi. Jangan minder, jangan malu-maluan orang jadi uang malu. kita butuh uang tapi malu itu. Iya, terus kayak males. Gimana tuh cara menghilangkan Iya Kak, kita Ini dipaksa neng. Kalau nggak dipaksa susah kalian tuh mager terus. awal jadi Bapak kayak gitu. Awalnya dipaksa, paksa terus. Kalau udah nikah lah makin terpaksa. Iya. Awal-awal dipaksa kalian yang belum menikah. Kalau menikah pasti terpaksa. Harus ya. Mau nggak mau harus. Makanya mumpung masih perawan atau enggak yang laki-laki bujangan, yang belum punya pasangan, harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa pasti terbiasa. Sholat juga begitu harus dipaksa. Iya, jelas ya Pak, kalau dipaksa juga. Iya, udah sholat harus dipaksa dulu. Kalian punya adik kecil dipaksa sholat. Kalau nggak dipaksa sholat dia nggak mau sholat. Anak-anak pasti. Ini SD, guru SD. Iya, Iya, apalagi guru SD. Kalian harus bisa itu menerapkan ilmu memaksa. Ilmu memaksa anak itu harus ada itu. Cari tahu sama dosen kalian. Bu, gimana caranya ilmu memaksa? Baca aja begini-begini. Ada nanti amalan dari dosen kalian, Pak. Ibarat kita tumbuh hipnotis supaya anak ini buruk sama dosen kita. Coba apa amalan supaya kan SD kan? Tapi dosen non itu anak amalan. Tanya aja. Apa nih? Kunci dhuwur pundi? Pralon kebobok, Bos. Kena rame. Maksudnya aku buka itu untuk stop rame. Kunci duhur. Iya. Ya. Iya, Bu. Betul lah. Duhur paling manik. Iya. Si duhur di kunci. Lah, malah Hah? kita lihat dulu. Udah ya tadi ditanya sama Balik gratis. Paling duhur, weh. Iya. Kayaknya udah cukup deh.
ganti aja lo nya belum Iya, nyampe. Jadi tinggal ini ya kan kembali. Iya, usaha kalau di Bali. Nanti udah masalah mau kayak udah tadi jawab ya. Visi. Kalau saya sama apa? Bang, itu bisa. Nanti sih ya itu loh. Abang bilang dari mana sudah ada pinjaman gitu ya. Strategi yang gunakan ngomong adalah apa strategi? Apa Karena yang dari WA. Sebelah itu, Bang. gimana cara strategi memasarkan udah bagaimana menghadapi saingan itu ya udah usaha ya tangan udah dua visi misi sama ini ya. Terus kalau ini kan ada tujuan mengukur atau menyelesaikan motivasi keluarga kan iya udah ada gede banget berarti itu iya nggak sih iya udah gede nggak sih ini kan kerja sama konveksi aku kan ambil di komisi misalnya Emang beda. sekolah itu kayak gitu aku pernah baca di kampus Soalnya itu kan kayak ada gaya ya. tempat batik kan bahannya bahan Dia udah edit apa udah dong udah upload lagi tapi nggak pakai tulisan itu bukan soalnya memori gede banget kan soalnya kalau misalnya diedit langsung video terus video doang isinya keterangannya kayak di laporan itu. terus Cara penggunaan, cara alat dan bahan, fungsi lokal. Kalau itu nggak ada fungsi alat dan bahan, cara penggunaan, cara pembuatan, udah gitu doang. Itu media, iya singkat media. tapi gini nggak tahu ya pokoknya terserah kita kan mungkin ada aku di video ada dua video sebenarnya ada dua video nih video ini sama video ini nah ini tuh penjelasannya diajar gitu loh Bocor. Bang. Bocor. nah itu menanya tadi aja tuh terus saya kayak ajarin pasti pengajaran kita nah makin pasti kayak keterangan pembukaan jangan lupa Apa yang ada? iya tuh misalkan satu soal pembukaan berapa kayak ini kompetensi di sini Media doang, pembuat media doang. pembuat video langsung ya iya bilang kayak selama apa Pengajaran tuh ya. oh langsung Iya. aku bikin dua video Gitu. Kan yang asal itu manfaat. udah nggak usah dikasih tulis-tulisan ya kan Oh, nggak cuma menyampaikan doang manfaat fungsi gitu. Buat media. enggak pelajaran kan kan kita bikin videonya pengajarannya itu kan pengajaran nah terus kalian ada anak-anak kan iya aku mau jadi aku yang kayak udah kalian cara prinsip apa gitu ini kayak kayak aku makanya Boneka loh. mereka jadi kayak ini yang kecil lah oh kecil sampai satu ada Mana udah? udah apa Udah ya? terakhir itu lah yang terakhir Lagi Bapak, itu loh, apa sih misi dalam usaha yang tadi kan? Visi misi menjalankan ibadah Allah. Ibadah Allah. jam 5 Ibadah kepada Allah Subhanahu. bentar apa Enggak apa-apa. Ingat kok. nanti masukin sendiri Untuk nama usahanya apa? Toko batik atas ilah Ahmad. Bapak batik kata Mbak Ahmad Program Bapak video kayak Teo. Apa yang jadi? yang jadi sudah Wes mang. lagi renovasi apa ya Anjir. Wes kan dipateni wes. Yo
Asalnya ada barang mungkin. Laku. Iya nanti. Boleh izin video ini? Video ini? Warnanya Iya boleh. Udah kan wawancaranya? Sudah Bapak. makasih banyak Bapak atas waktu. Iya semangat, jangan malu untuk berbuat baik. Belajar sudah Pengen kita udah lama kayak pengen usaha segala ya. Kayak pada jalan ini kita itu pengen. Bangga maju-maju. Kayak ini lagi gitu. Takut balik modal Iya, gitu. gitu. Takut